Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ke-7 Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang sudah di harga stock splitnya ya, mulai hari Jumat kemarin di harga 5.200. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net buy karena BBNI stock split. Kalau dilihat dari broker semarinya juga masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI, nah ini gambarannya ya. Sekarang harganya lebih murah. Dan ya Bapak Ibu juga bisa beli, dulunya perlu 1 juta untuk beli satu lot BBNI, sekarang cuma 520.000 sudah bisa beli satu lot BBNI. Jadi kondisi seperti ini kalau ditarik tren dari semenjak 2019, tarik seperti ini nih. Dia sudah mematahkan tren downtrend dengan volume besar. Kalaupun harus koreksi dulu, biasanya saham-saham habis stock split itu koreksi. Kalau menurut saya koreksinya tipis saja. BBNI paling mentok koreksinya 4-5%. Uji paling mentok 4.900. Habis itu rebound lagi. Kalau ditarik dengan support resisten klasik, mestinya di area 5.000 ini menjadi pertahanannya sampai 4.900. Ini area demand-nya, dan dulunya itu adalah trendline downtrend-nya. Jadi oke nggak untuk BBNI? Ya masih oke. Kalaupun Bapak Ibu yang sudah profit, mau TP dulu bisa, atau nanti tambah di bawah juga bisa, karena trennya BBNI akan kembali all time high seperti itu. Untuk BBNI kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high seperti ini juga bisa. Target BBNI itu bisa 5.400, masih dari harga sekarang kan masih bisa 4-5% lagi untuk BBNI. Jadi seperti itu. Untuk lebihnya ya kita lihat aja nanti keadaan market. Tapi kalau dia bisa nge-swing atas mungkin 1 bulan ini, misalnya koreksinya nggak nyampe 5.000 ya, koreksi tipis saja, mungkin di 5.125 terus naik lagi ya, target arah itu bisa sampai 5.400 untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya minggu lalu juga besar, tapi ya kenaikannya terbatas. Dengan kondisi seperti ini, ya menarik masih BBNI itu, masih aman lah ya. Arahnya masih akan uptrend, tapi ya mungkin ada swing low-nya dulu. Entah di mana, apakah di 5.100-an atau ya di 5.000 sampai 4.900 untuk BBNI. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.025, terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI setelah mencetak rekor baru di hari Kamis, dia kemudian turun koreksi. Kondisi seperti ini masih aman nggak? Masih aman. Ini kalau Bapak Ibu pusing lihat gambarnya ya tutup aja. Ini kan terlihat dia itu akan mengarah ke 5.800 lagi. Kalaupun koreksi, kalau menurut saya sih kecil kemungkinan kalau sampai jebol 5.775. Bahkan mungkin karena hari Jumat itu koreksinya tipis saja, dan kemungkinan ini close-nya di markdown, di bawah turun, jadi ada potensi tetap akan teknikal rebound lagi ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang candle-nya hammer terbalik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada doji ekor panjang. Kondisi seperti ini masih kelihatan BMRI itu konsolidasi. Supportnya 5.800, resistennya 6.200. Di area itu aja. Kalau mau pakai stop loss aja. Kalau gagal bertahan di atas 5.700. Memang beli harga sekarang tuh beli harga nanggung. Potensi upside-nya juga belum tahu sampai seberapa, karena sudah all time high kan. Ya tergantung market. Kalau dihitung dengan Fibonacci retracement seperti ini, ya sekarang udah di harga tertingginya di Fibonacci 1,618. Apakah mungkin ke 7.200 itu tren jangka menengah lagi ya, mungkin setahun ke depan ya, mungkin aja BMRI ke 7.200. Tapi kondisi sekarang BMRI itu lagi sepertinya konsolidasi. Nah, memang kalau beli harga sekarang tuh menurut saya juga kurang ideal ya, karena kita nggak tahu seberapa sih dia mampu naik lagi karena sudah all time high. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan mungkin sampai dividen tahun depan dengan cara mencicil per bulan atau per 2 minggu atau seberapa Bapak Ibu mau nambah, ya boleh-boleh aja.
Tapi kalau untuk swing pendek menurut saya kurang ideal. Tapi ya karena market kemungkinan akan bullish di Oktober, mungkin ya semestinya kalau mau bullish minggu ini sudah mulai naik ya. Jadi mungkin aja dia bisa naik lagi. Kita lihat aja ya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari harga terbarunya ini ya 6.300 sekitaran ya mungkin aja lah 6.800 10% dia naik. Cukup tinggi, tapi ya apapun bisa terjadi di market. Ya kalau Bapak Ibu berharap seperti itu ya bisa seperti ini skenarionya. Boleh-boleh aja kan risk reward 1:2. Tapi kayaknya sih agak berat ya kalau ke 6.800 kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Tapi ya semoga aja sampai seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di workersman-nya BBRI didistribusi. Langsung saja teknikannya BBRI jebol juga. Kondisi seperti ini time frame weekly-nya. Dan kalau saya lihat sih ya ini kemungkinan besar bisa swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Bisa dari sini. Ini di 0,52-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, ini dia di 0,5 Fibonacci retracement yang mestinya jadi swing low-nya. Kalau benar ini swing low, mestinya minggu ini candle BBRI itu hijau. Ya minimal dia naik ke 5.300 itu aja udah menarik kalau untuk minggu ini ya. Atau ya kalau mau lebih bagus 5.400 tembus seminggu ini. BRI kalau dilihat dari time frame weekly. Kalau dilihat dari time frame daily dia lagi konsol. Kalau menurut saya sih ya aman. Di atas 200-nya harusnya aman. Ya hold aja lah BBRI karena BBRI ini sudah turun dalam. Dari high-nya dia turun berapa persen? 9% kalau nggak salah nih. Ya udahlah paling mentok 5% lagi kalaupun crash ISG. Tapi kalau ISG arahnya nanti 7.000 saham-saham penggerak ISG ya arahnya pasti ke atas karena ISG kan bergerak sesuai saham-sahamnya di dalamnya. Kalau misalnya BBRI-nya masih di bawah tapi ISG-nya sudah mengarah ke atas bullish area 7.000-an ke area 6.900 ke area 6.997.000 ya pasti nanti inflow pindah lagi ke BBRI untuk dorong lagi ISG ke atas. Ya mungkin saham yang lain yang menggerakin dulu BBRI-nya di bawah, Big Bang-nya di bawah, nanti setelah saham yang lain menggerakin nanti gantian sektor rotasi Big Bang lagi yang dorong lagi ke atas. Ya biasa seperti itu. Apalagi kalau nanti tiba-tiba ISG-nya hijau pekat langsung naik 1,5%, 2%. Ya saham-saham big cap yang terbesarnya lah yang dorong ya semuanya nanti mungkin seperti itu. Ya itu kalau memang mau rebound ya minggu ini harusnya mulai. Kalau sampai BBR ini jebol ya biasanya lemah juga BBR ISG-nya ya. Pokoknya ya di atas 5.000 masih oke lah untuk tren jangka pendeknya untuk BBRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.025 terkoreksi 0,55% kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di workersman-nya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya BBCA koreksi biasa. Masa inflow sebesar ini dibantai turun lagi? Koreksi 2 minggu, koreksi 2 hari dengan volume kecil. Ini pantulan siap-siap rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya wajar aja kalau ada koreksi-koreksi biasa. Ya ada ekor panjang. Kenapa? Karena mungkin 2 minggu sebelumnya beli di 8.800 dan minggu kemarin dia TP 4% atau 3%. Ya wajar, nggak ada yang bisa dihindar. Nggak boleh kita mengelarang, oh jangan di TP biar BBCA bertahan dan bisa lanjut naik. Mending beli aja terus. Ya nggak bisa karena ya memang nggak bisa dihindar. Namanya ada yang profit taking, namanya yang ada beli, ada jual. Itu kan tergantung masing-masing. Kita nggak tahu seperti apa strategi mereka. Ya mungkin itu minggu kemarin beli di 8.500. Beli ya mungkin di minggu sebelumnya 2 minggu yang lalu beli di 8.850. Terus dia jualan mungkin di 9.000 atau di 9.200. Dapat 3,95% seminggu. Ya
besar. Jangan mengharap profit yang maunya 10% sehari, 3% sehari. Ya beda. BBCA ya sangat susah mencari seperti itu ya, karena BBCA paling naik 1%, maksimal 2%. Itu pun kalau naik besoknya koreksi lagi. Ya kalau dikasih seminggu 3-5% tuh udah bagus. Ada yang profit taking ya mungkin, karena yang beli BBCA ini mungkin dana-dana yang besar kan, retail-retail yang dana besar, yang likuiditasnya cukup, dia jual juga gampang. Nggak seperti saham-saham gorengan kan, kalau beli di atas likuiditas yang ada di bid offer market agak susah jualnya. Beda dengan Big Bank, 4% sangat mungkin dia jual di satu harga aja jualannya. Seperti itu ya. Untuk BBCA kalau minggu ini mestinya sih lanjut mantul kok. Ada peluang. Apalagi indeks US hari Jumat ditutup menguat, DJI-nya 0,87% naik, S&P 500 1,1%, Nasdaq-nya 1,6%. Eropa juga naik tinggi. Ya semestinya respon Asia juga besok Senin semoga ya teknik rebound. Itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1255, menguat 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBTN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja teknikal. BBTN cukup bagus. Kalau menurut saya lah ya, rejection 1250 dan bertahan. Bisa jadi swing low, aman kok. Kalau mau cut loss tipis, cut loss saja kalau jebol 1240. Kalau mau lebih konfirmasi ya jebol 1180 baru jual, silahkan juga. Sekarang harga nanggung iya. Tapi kalau Bapak Ibu berharap dia koreksi dulu, kalau memang arahnya ke atas, kayaknya nggak koreksi sampai bawah ini lagi. Ini sudah ada sinyal dia mempertahankan, dan paling nggak mungkin minggu ini BBTN bisa nge-swing atas 1300 minimalnya. Kalau memang ISG naik, pastinya BBTN rebound ya. Kelihatan MACD-nya sudah ke arah atas, membentuk golden cross. Jadi seperti itu ya. Untuk BBTN menarik juga diperhatikan. Seminggu ini target arah ya kalau dikasih 4-5% tuh lumayan lah ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia berhasil breakout dari 1250 dengan volume besar. Harusnya ke atas BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2780, terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, waduh BDMN malah jebol ya. Tapi belum tentu jebol nih. Kalau dilihat kan 2800 baru berapa nih? Baru 2 poin. 20 poin maksudnya. Kalau dia rebound Senin menarik ya, harus rebound. Kalau mau bagus rebound untuk BDMN Senin, gak ada cerita lagi dia koreksi lanjutan ya. Kalau memang dilihat dari time frame weekly-nya memang ada buangan. Apakah ini konfirmasi jebol ya belum pasti, karena masih nanggung, masih 20 poin dari supportnya kan 2800, ini 20 poin berarti ya nggak nyampe 1% kan baru turun jebolnya. Mungkin aja besoknya naik ya, kita lihat Senin kalau rebound itu oke tuh untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di 1995, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto juga harus rebound. Nggak ada cerita lagi nggak rebound ya. Boleh beli nggak? Kalau nekat, tapi ini disclaimer ya. Ya boleh. Risknya kecil aja, paling 2% udah tinggalin. Kalau jebol udah, kalau Bapak Ibu mau tinggalin aja. Pokoknya Senin tuh harus rebound Arto. Kalau bisa langsung open gap up. Apalagi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Arto itu 4 minggu koreksi dengan volume makin kecil. Tapi bar chart di bawah 0, MACD-nya terus terbentuk. Dan Arto itu dead cross MACD-nya ini ya. Tapi nggak masalah, MACD ini kan lagging. Price action-nya nanti naik, MACD-nya balik ke arah juga. Akan cross lagi ke atas, akan golden cross. Jadi nggak usah terlalu berpengaruh dengan seperti ini. Apakah ini sinyal jelek pasti turun? Belum tentu. Karena ini bisa masih di area support. Jebol support pun kalau masih belum dalam ya mungkin aja dia balik. Seperti itu ya untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BTPS harus rebound juga. Bisa jadi double bottom, mungkin aja. Ya ini kan gagal. Harus
waktu itu perkiraan saya bisa pola important holder, ternyata dia mencoba naik 2200 tapi kemudian candle hammer terbalik dan dibuang. Wah, ini di time frame weekly ya. 1 minggu dia dibuang cukup dalam 9%. Kalau dilihat dari time daily, nah ini ya kena buang juga, dia gagal menembus 2200 dan akhirnya dibuang 3 hari terus lanjut turun. Ini kemungkinan besar sudah saatnya dia bangkit. Memang candlenya masih downtrend, masih membentuk lower high, lower low. Tapi kalau minggu ini dia rebound tembus 1900, cukup menarik untuk BTPS dengan target upset yang masih bisa tinggi, minimal 2120, 12% dan bahkan 2300, 2400. Kalau jalan ya, kalau memang ISG ada bullish uptrend di Oktober, bisa jadi BTPS sampai. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu nangkap pisau jatuh, ya jebol 1800 jual aja. Bisa di 1780. Nah, kasih aja risknya 5% dari support Bapak Ibu beli ini sekarang. Ya, udah ideal tuh cut loss segitu ya. Dengan swing dengan target minimal tadi. Minimalnya sih sama aja ya, minimalnya 2000, tapi ya sangat mungkin tembus 2000 tuh. Minimalnya seharusnya 2100 itu ya. Jadi risk reward 1/2 untuk BTPS seperti itu untuk BTPS, tapi sabar menunggu kalau mau swing panjang. Jadi seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1105, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP ada potensi rebound juga. Kecil kemungkinan kalau jebol 1070. Ini dia retest saja trend line downtrend yang sudah dipatahkan. Besok harusnya teknikal rebound. Pokoknya minggu ini ada peluang kembali ke 1150-nya. Rebound lagi nih untuk NISP. Ya, seperti itu untuk NISP. Tapi ini disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang candlenya hammer terbalik, ekor panjang, tapi nggak masalah. Aman. Ini konfirmasi swing low kemungkinan besar. Kalau kita seperti itu analisanya, yang penting kalau misalnya minggu ini dia jebol 1100-nya ya udah gagal swing low-nya. Itu aja ya. Itulah gunanya trading plan. Meminimalisir resiko karena gagal nggak sesuai dengan analisa. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1640, terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. P seperti ini 1620, ini area support. Mestinya nih sudah dijaga, nggak boleh lagi turun. Dengan target reward 1735, 1750. Nah ini ya. Jadi risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu berminat. Karena kalau Big Bang naik, nanti BNGA juga naik. Tuh nggak nyampe berapa nih. Ya udahlah 3,5% atau 4% lah. Dengan target reward 6%, seimbang aja kan, 1/2 malah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang buangan volume besar ya, tapi kan belum pasti juga. Ini contohnya minggu kapan nih, 21 Agustus dia buangan dengan volume besar, tapi ada ekor habis itu rebound. Ya ini walaupun ekornya tipis, tapi kemungkinan besar di sini nanti ada candle hijau minggu ini ya. Bagus lah, pokoknya di atas 1620 tuh masih aman-aman aja lah, atau 1600 lah Bapak Ibu kasih toleransinya lah ya. Untuk BNGA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.